Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami selaku mahasiswa dari program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Angkatan 2021, akan melakukan presentasi analisis semiotika dalam media cetak menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure sebagai ujian akhir semester kami dalam mata kuliah semiotika visual. Sebelum memulai ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 kelas D, mata kuliah semiotika visual, yang beranggotakan saya, Safira Sania Madinah, NPM 50, lalu Adam Afrilio Mustafa, NPM 59, Davana Syahrul Asani, NPM 62, Lutfia Febrin Solehaning Tias, NPM 81, Galang Asa, NPM 156, dan Alfa Reza Ramadhani, NPM 186. Next. Iklan media cetak yang akan kami analisis kali ini adalah iklan kampanye dari Greenpeace yang berjudul We Can Only Change 2030 If We All Demand a Change in 2020. Sebagai pembuka, mari kita bahas struktur dari iklan ini. Yang pertama tentu saja ada headline atau judul yang menjadi pokok ajakan dan poin menarik dalam iklan. Dalam iklan ini ada di pojok kiri atas dan pojok kiri bawah. We can only change 2030 if we all demand a change in 2020. Selanjutnya, ada ilustrasi yang merupakan gambar menarik yang berhubungan dengan iklan yang dipaparkan. Di iklan ini ada dataran es yang mencair, juga asap industri. Lalu, selanjutnya adalah informasi iklan yang berisi narah hubung yang bisa diakses oleh pembaca. Terletak di pojok kiri bawah sendiri, pledge your support at greenpeace.org. Lalu ada tagline yang merupakan slogan yang menjadi khas dari iklan yang terletak di bawahnya informasi iklan, yaitu hashtag Clean Air Now. Yang terakhir ada baseline atau logo dari organisasi yang membuat iklan terletak di pojok kanan bawah, yaitu Greenpeace. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Selanjutnya yaitu latar belakang pembuatan iklan. Perubahan iklim adalah isu kritis yang kerap dibahas dalam permasalahan lingkungan belakangan ini. Polusi udara adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap masalah perubahan iklim. Dan upaya penanggulangannya pun cukup sulit, serta membutuhkan waktu. Oleh karena itu, dalam fokus penanganan pencemaran udara dan dalam rangka untuk menekan upaya, pemerintah serta mengajak masyarakat luas untuk bergerak dan bergabung dengan gerakan Greenpeace dalam kampanye yaitu hashtag Clean Air Now. Greenpeace dan Ogilvy membuat seri iklan kampanye cetak yang mengusung judul We Can Only Change 2030 If We All Demand a Change in 2020. Selanjutnya. Baik, karena kita menggunakan analisis semiotika dari Ferdinand de Saussure. Analisis yang kita gunakan dalam iklan media cetak dari Greenpeace yang berjudul We Can Only Change 2030 If We All Demand a Change in 2020. Ini adalah teori semiotika Saussure, yang dimana beliau membahas konsep tentang signifier dan signify, link and parol, sinkronik dan diakronik, sintagmatik dan paradigmatik. Oke, next. Yang pertama, signified. Judul dari iklan tersebut yaitu We Can Only Change 2020 If We All Demand a Change in 2020. Mengacu pada ajakan membawa kita pada suatu perubahan. Baik, dilanjut oleh teman saya. Oke, yang kedua adalah signified. Subjek yang digunakan pada judul tersebut adalah kata ganti orang pertama jamak, yaitu we atau kami. Di bagian signifier, kata ganti tersebut membuat iklan terasa lebih universal dan menyatu dengan masyarakat yang dituju, sehingga masyarakat bisa merasa teranggap bahwa mereka juga adalah sasaran pasar, tujuan, dan bagian dari iklan tersebut. Yang ketiga, bagian signified,
Angka 2020 dan 2030 pada judul iklan can only change 2030 if we all demand a change in 2020. Di bagian signifier, bisa dikatakan bahwa 2030 menggambarkan mengenai garis waktu masa depan dan 2020 merupakan perlambangan dari garis waktu masa kini atau sekarang. Dan rentang waktu 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sehingga hal itu bisa menjadi interpretasi bahwa suatu perubahan besar mewujudkan suatu dan tentang waktu 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, sehingga hal itu bisa menjadi interpretasi bahwa suatu perubahan besar membutuhkan waktu yang panjang. Dan analisa tersebut bisa diambil makna dari judul yang diusung oleh Greenpeace dalam iklan kampanyenya, bahwa kita hanya bisa merubah masa depan jika kita melakukan perubahan mulai dari sekarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Galang Asa. Oke, yang keempat, signified, adanya potret mencairnya es dan potret pengeluaran polutan hasil dari industri. Signifiernya adalah es mencair terjadi karena adanya pemanasan global, yang mana merupakan kondisi di mana suhu rata-rata atmosfer, daratan, dan lautan meningkat. Seperti yang kita tahu bahwa asap pabrik mengandung karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, sulfur oksida, serta polutan lainnya yang mampu membuat asap pabrik sebagai salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global dalam jangka panjang bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dari hal tersebut, bisa kita peroleh kesimpulan lagi bahwa kedua potret yang tercantum dalam iklan kampanye tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Iklan tersebut bisa membuat masyarakat mengerti mengenai apa yang menjadi penyebab dan sebab dari terjadinya kedua fenomena tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Maaf, nomor 5 adalah signified. Tagline iklan yang digunakan adalah pagar Clean Air Now. Signifier mengajak kita untuk turut berpartisipasi dalam gerakan membersihkan pencemaran udara. Dan kita sampai di penghujung materi, kita menarik kesimpulan bahwa kita bisa memahami tujuan dari dibuatnya iklan ini adalah untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah polusi udara dengan memberikan gambaran nyata terhadap fenomena yang terjadi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa apa yang kita lakukan sekarang dapat menimbulkan dampak besar di tempat lain, entah itu di masa sekarang ataupun di masa depan. Yang terakhir, dari kami kelompok 1, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.